Assalamualaikum, sahabat-sahabatku semua. Pernahkah kalian membayangkan, kota Baghdad yang terkenal dengan ilmu fikihnya tiba-tiba gempar karena satu fatwa aneh? Rentenir dibilang halal. Apa yang sebenarnya ada di benak Abu Nawas? Yuk, kita dengarkan kisah lucu tapi penuh hikmah ini. Kota Baghdad pada masa itu adalah permata dunia Islam. Sungai Tigris mengalir tenang membelah kota, memantulkan cahaya matahari pagi yang hangat. Di sepanjang jalannya berdiri madrasah, masjid, perpustakaan, dan pasar-pasar ramai yang dipenuhi pedagang dari berbagai negeri. Baghdad bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan dan fikih. Di kota ini, kata halal dan haram bukan sekadar ucapan. Ia adalah prinsip hidup. Para ulama dihormati, fatwa dijaga kehati-hatiannya, dan masyarakat terbiasa bertanya sebelum bertindak. Jika ada satu hukum agama yang meragukan, orang-orang akan mendiskusikannya berhari-hari sebelum berani mengambil keputusan. Namun, pada suatu pagi yang tampaknya biasa saja, ketenangan Baghdad mulai retak. Pagi itu, pasar utama Baghdad sudah ramai sejak matahari belum tinggi. Penjual kain menggantungkan sutra berwarna-warni. Pedagang rempah menata karung-karung besar yang aromanya bercampur di udara. Suara tawar-menawar terdengar bersahut-sahutan, membentuk irama khas kehidupan kota. Di sudut pasar, ada sebuah warung kecil yang selalu ramai. Warung itu bukan terkenal karena makanannya, tetapi karena pengunjungnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Abu Nawas dikenal oleh seluruh penduduk Baghdad. Ia bukan ulama resmi, bukan pula pejabat kerajaan. Namun kecerdasannya tajam, lidahnya licin, dan pikirannya sering melompat ke arah yang tak terduga. Ada yang menganggapnya jenius, ada pula yang menganggapnya gila. Tapi satu hal yang pasti, setiap kata Abu Nawas selalu mengandung makna. Pagi itu, Abu Nawas duduk santai di bangku kayu warung, menyilangkan kaki, sambil meminum minuman hangat. Matanya mengamati keramaian pasar. Sesekali ia tersenyum kecil, seolah sedang memikirkan sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. Beberapa orang mulai memperhatikannya. Abu Nawas terlihat aneh hari ini, bisik seorang pedagang. Bukankah ia memang selalu aneh? Jawab yang lain sambil tertawa kecil. Tiba-tiba, Abu Nawas meletakkan gelasnya. Ia berdiri, membersihkan jubahnya, lalu mengangkat suaranya dengan lantang, lebih lantang dari biasanya. Wahai penduduk Baghdad! Orang-orang mulai menoleh. Dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, rentenir itu halal. Sejenak, pasar membeku. Tak ada suara, tak ada tawa, tak ada tawar-menawar. Seorang penjual daging berhenti mengayunkan pisaunya di udara. Seorang anak kecil menjatuhkan roti yang sedang digenggamnya. Bahkan burung-burung yang bertengger di atap pasar seakan ikut terdiam. Apa? Halal. Riba halal. Suara-suara panik mulai bermunculan. Apakah aku salah dengar? Ini pasti lelucon murahan. Abu Nawas benar-benar sudah kehilangan akal. Beberapa ulama yang kebetulan berada di pasar saling berpandangan. Wajah mereka pucat. Rentenir adalah simbol kezaliman ekonomi. Riba telah jelas diharamkan. Maka kalimat Abu Nawas bukan sekadar lelucon. Ia adalah bom. Namun Abu Nawas tidak tertawa. Ia tidak menjelaskan. Ia hanya tersenyum kecil, lalu kembali duduk seolah tidak terjadi apa-apa. Itulah yang membuat orang semakin panik. Jika Abu Nawas berteriak sambil tertawa, orang mungkin menganggapnya bercanda. Tapi kali ini, ucapannya tenang, wajahnya serius, dan waktunya terlalu tepat. Dalam hitungan menit, kabar itu menyebar. Orang-orang yang keluar dari pasar membawa cerita itu ke jalan-jalan. Para pembeli menyampaikannya ke keluarga mereka. Para murid menceritakannya kepada guru-gurunya. Abu Nawas bilang rentenir halal. Benarkah hukum Allah berubah? Apakah kita yang selama ini salah? Baghdad yang biasanya tenang mulai gelisah. Dan tanpa disadari oleh banyak orang, satu kalimat Abu Nawas telah memulai sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar gosip pasar. Kota ilmu itu akan segera diuji, bukan oleh pedang, bukan oleh musuh, tetapi oleh akal dan nurani warganya sendiri. Dan semua ini baru awal dari kegemparan besar di Baghdad. Jika satu kalimat Abu Nawas adalah percikan api, maka Baghdad adalah tumpukan jerami kering yang menunggu terbakar. Tak sampai setengah hari sejak ucapan itu meluncur dari mulutnya, kota yang biasanya tertib dan tenang mulai berubah wajah.
Di setiap sudut Baghdad, orang-orang membicarakan hal yang sama. Di pasar kain, para pedagang lupa menawar harga. Mereka lebih sibuk berdebat. Mana mungkin riba halal? Tapi itu kata Abu Nawas. Justru karena itu aku takut. Di jalan utama, sekelompok musafir menghentikan langkah. Apakah benar hukum agama berubah di Baghdad? Jika iya, kita harus segera pulang. Di perkampungan, para ibu berkumpul sambil berbisik dengan wajah cemas. Anakku baru saja berutang ke saudagar, kata seorang ibu. Kalau riba halal, berarti selama ini siapa yang salah? Jangan-jangan kiamat sudah dekat. Kegelisahan itu menyebar lebih cepat dari angin. Setiap orang menafsirkan fatwa aneh itu sesuai kepentingannya masing-masing. Para rentenir, yang biasanya bersembunyi di balik pintu-pintu tertutup, mulai berani menampakkan diri. Mereka tersenyum, bahkan ada yang dengan lantang berkata, "Lihat, Abu Nawas saja bilang halal. Siapa lagi yang berani menyalahkan kita?" Sementara itu, para ulama justru berada dalam posisi paling sulit. Murid-murid mendatangi mereka tanpa henti. "Guru, apakah benar riba halal sekarang? Apakah kitab-kitab fikih perlu ditulis ulang? Jika Abu Nawas salah, mengapa ia begitu yakin?" Masjid-masjid yang biasanya tenang dipenuhi diskusi panas. Ada yang marah, ada yang bingung, ada pula yang diam sambil merenung. Tidak sedikit yang mulai mempertanyakan sesuatu yang seharusnya sudah jelas. Inilah bahaya terbesar dari sebuah ucapan sembrono. Bukan karena salahnya, tetapi karena membuat kebenaran terlihat samar. Menjelang sore, kegelisahan itu akhirnya sampai ke istana. Seorang pejabat berlari tergesa-gesa memasuki balairung, wajahnya pucat, napasnya terengah. "Tuanku," katanya, "Baghdad sedang gaduh." Raja yang sedang memeriksa laporan mengangkat kepala. "Gaduh karena apa?" Pejabat itu menelan ludah. "Karena fatwa Abu Nawas." Sekejap, wajah raja berubah tegang. "Fatwa apa?" Ia mengatakan, rentenir halal. Ruangan istana mendadak sunyi. Beberapa menteri saling berpandangan. Ada yang terkejut, ada yang gelisah, bahkan ada yang pura-pura sibuk agar tak perlu berkomentar. Raja bangkit dari singgasananya. "Ini bukan perkara kecil," katanya tegas. "Jika rakyat bingung tentang halal dan haram, maka keadilan akan runtuh, dan kezaliman akan berjalan tanpa malu." Ia melangkah mondar-mandir. Abu Nawas mungkin terkenal cerdas, tapi lidah cerdas tanpa kendali lebih berbahaya daripada pedang musuh. Raja pun memanggil Perdana Menteri. "Pergi sekarang juga," perintahnya. "Jemput Abu Nawas. Jangan beri ia waktu berbicara pada siapapun lagi." Sementara itu, Abu Nawas sendiri masih duduk santai di warung pasar, seolah tidak menyadari badai yang sedang ia ciptakan. Ia mendengar bisikan, melihat wajah panik, namun tetap tenang. Seorang pedagang memberanikan diri bertanya, "Abu Nawas, apakah benar yang kau katakan tadi pagi?" Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Benar atau salah, tergantung apakah kau mau berpikir." Jawaban itu justru membuat orang semakin resah. Menjelang malam, obor-obor dinyalakan di jalan-jalan Baghdad. Namun cahaya itu tak mampu mengusir kegelapan di hati masyarakat. Semua orang merasa seolah pijakan mereka bergeser, bukan karena bumi bergerak, tapi karena keyakinan mereka digoyang. Dan di istana, perintah raja telah dikeluarkan. Abu Nawas akan segera dipanggil menghadap singgasana. Apakah ia akan dihukum? Atau justru mengungkap sesuatu yang belum dipahami siapapun? Satu hal yang pasti, Baghdad tak akan kembali sama setelah malam itu. Dan kisah ini baru memasuki bab yang lebih dalam. Malam belum sepenuhnya turun ketika pasukan istana tiba di pasar. Obor-obor menyala. Bayangan para prajurit menari di dinding-dinding toko yang telah tutup. Keramaian telah mereda, namun kegelisahan masih menggantung di udara Baghdad. Di sudut pasar, Abu Nawas masih berada di tempatnya. Ia duduk santai, seolah sudah tahu bahwa waktunya akan segera tiba. "Abu Nawas," seru seorang pengawal. "Dengan perintah raja, kau harus ikut kami ke istana sekarang juga." Orang-orang yang mendengar itu langsung berhenti bergerak. Beberapa menahan napas. Yang lain berbisik pelan, "Habislah Abu Nawas." Kali ini keterlaluan ucapannya. Namun Abu Nawas tidak tampak terkejut. Ia berdiri perlahan,
merapikan jubahnya, lalu berkata ringan, "Baiklah, aku memang sedang menunggu undangan itu." Perjalanan menuju istana terasa panjang. Jalanan Baghdad yang biasanya hidup kini sunyi. Cahaya obor memantul di tembok-tembok tinggi istana, membuat suasana semakin menegangkan. Sesampainya di Balairung, Abu Nawas melihat para pejabat sudah berkumpul. Wajah-wajah tegang, mata-mata curiga, dan bisikan pelan memenuhi ruangan. Di ujung Balairung, sang raja duduk di singgasananya dengan wajah serius. "Abu Nawas," suara raja menggema. "Mendekatlah." Abu Nawas melangkah maju, lalu menunduk hormat. "Ampun tuanku." Raja menatapnya lama, seolah ingin menembus isi kepalanya. "Apakah kau tahu," kata raja perlahan, "bahwa satu kalimatmu hari ini hampir membuat Baghdad kehilangan akal sehatnya?" Abu Nawas mengangguk. "Hamba tahu, tuanku." Jawaban itu membuat para menteri terkejut. "Kau tahu?" bentak salah satu pejabat. "Lalu mengapa kau mengucapkannya?" Raja mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua diam. "Jawab aku, Abu Nawas," kata raja tegas. "Apa maksudmu mengatakan rentenir halal?" Abu Nawas menarik napas dalam-dalam. Ia menatap Balairung, menatap para ulama, pejabat, dan menteri yang selama ini dikenal terhormat. "Tuanku," katanya tenang, "hamba tidak sedang berbicara tentang hukum. Hamba sedang berbicara tentang kenyataan." Balairung bergemuruh pelan. "Jelaskan," perintah raja. Abu Nawas melangkah satu langkah ke depan. "Bukankah riba telah jelas haramnya? Bukankah semua orang di ruangan ini mengetahuinya? Namun, berapa banyak yang mempraktikannya secara diam-diam?" Suasana mendadak dingin. Beberapa pejabat menundukkan kepala. Ada yang mengusap janggutnya dengan gelisah. Tak satu pun berani menyahut. Abu Nawas melanjutkan, "Jika hukum Allah jelas, tetapi pelanggarnya semakin banyak, maka masalahnya bukan pada hukum, melainkan pada kejujuran manusia." Raja menyipitkan mata. "Lalu kau pikir dengan mengatakan, halal, masalah itu akan selesai?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Tidak, tuanku. Tapi dengan itu, semua orang berhenti berpura-pura." Ia menoleh ke arah para menteri. "Hari ini, semua orang marah pada hamba. Padahal kemarin, mereka diam ketika riba merajalela." Balairung kembali sunyi. Abu Nawas menunduk sedikit. "Hamba tahu, ucapan hamba kasar. Tapi hamba ingin mengguncang, bukan membenarkan." Raja bangkit dari singgasananya. Langkahnya pelan, namun penuh wibawa. "Kau sadar," katanya, "bahwa dengan caramu ini, kau bisa dihukum mati?" Abu Nawas tersenyum tenang. "Jika dengan kematian hamba, orang-orang berhenti memakan riba, maka itu harga yang murah, tuanku." Kata-kata itu membuat Balairung terdiam total. Raja menatap Abu Nawas lama, lalu tiba-tiba tertawa kecil. "Wahai Abu Nawas," katanya, "akalmu seperti pisau bermata dua. Ia melukai, tapi juga membersihkan." Raja kembali duduk. "Namun ketahuilah," lanjutnya, "negeri tidak bisa dipimpin dengan kejutan semata. Hikmah perlu aturan." Abu Nawas menunduk hormat. "Hamba mengerti, tuanku." Raja menoleh kepada para ulama. "Besok pagi," perintahnya, "jelaskan kembali kepada rakyat tentang bahaya riba dan kedoknya." Lalu raja menatap Abu Nawas sekali lagi. "Dan kau," katanya, "akan membantuku membuka mata mereka dengan caramu yang aneh itu." Abu Nawas tersenyum. "Dengan senang hati, tuanku." Malam itu, Abu Nawas keluar dari istana bukan sebagai pesakitan, melainkan sebagai cermin yang memantulkan wajah Baghdad apa adanya. Dan kisah ini masih belum selesai, karena setelah keguncangan, akan datang kesadaran. Pagi menyingsing di Baghdad dengan suasana yang berbeda dari biasanya. Kota itu tampak sama. Matahari terbit, pasar mulai buka, dan masjid bersiap menyambut jamaah. Namun di hati manusia, ada kegelisahan yang belum sepenuhnya reda. Perintah raja telah disampaikan ke seluruh penjuru kota. Para ulama diminta berkumpul, para kadi dipanggil, dan Abu Nawas diminta hadir kembali di istana, bukan sebagai terdakwa, melainkan sebagai bagian dari musyawarah besar. Balairung istana pagi itu penuh.
Para ulama duduk bersila dengan kitab-kitab terbuka. Para pejabat kerajaan hadir dengan wajah serius. Tidak ada canda. Tidak ada bisik-bisik. Semua sadar bahwa apa yang terjadi kemarin bukan sekadar kegaduhan, tetapi peringatan. Raja membuka pertemuan dengan suara berat. Wahai para ulama dan pembesar negeri, Baghdad hampir tergelincir bukan karena musuh, tetapi karena kebiasaan buruk yang kita anggap biasa. Semua menunduk. Raja lalu memandang Abu Nawas. Kau telah membuka pintu kegelisahan. Sekarang, jelaskan sepenuhnya. Jangan dengan sindiran. Jangan dengan kejutan. Katakan dengan jelas. Abu Nawas melangkah maju. Wajahnya tidak lagi santai seperti di pasar. Kali ini, matanya dalam dan suaranya tenang. Tuanku, hamba tidak pernah bermaksud menghalalkan riba. Hamba hanya ingin menunjukkan bahwa banyak orang telah melakukannya seolah-olah halal. Ia menoleh ke arah para pejabat. Riba tidak selalu datang dengan wajah seram. Ia datang dengan senyum, dengan istilah baru, dengan akad yang indah di lidah, namun pahit di akhir. Beberapa ulama mengangguk pelan. Abu Nawas melanjutkan, ketika hukum Allah jelas, tetapi pelanggarannya dibiarkan, maka yang rusak bukan ilmunya, melainkan keberanian untuk jujur. Seorang ulama senior berdiri. Namun caramu, wahai Abu Nawas, hampir membuat orang awam tersesat. Abu Nawas menunduk hormat. Benar, guru. Dan itu kesalahan hamba. Tapi izinkan hamba bertanya, berapa banyak yang tersesat? Karena kita diam terlalu lama. Balairung kembali sunyi. Raja menghela napas panjang. Kau ingin mengatakan bahwa kebiasaan riba telah menjadi penyakit yang dianggap normal. Abu Nawas mengangguk. Benar, tuanku. Saat kezaliman berlangsung lama, ia berhenti terlihat jahat. Ia berubah menjadi kebiasaan. Ia lalu berkata dengan nada lebih dalam. Fatwa hamba kemarin bukanlah hukum. Ia adalah cermin. Dan yang membuat orang marah, bukan cerminnya, melainkan bayangan diri mereka sendiri. Kata-kata itu terasa berat, namun jujur. Salah satu menteri berdiri dengan wajah tegang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Abu Nawas menatapnya. Mengakui, menjelaskan, dan memperbaiki. Raja pun berdiri. Hari ini, katanya tegas, kita tidak menghukum Abu Nawas. Kita menghukum kepura-puraan. Ia menoleh kepada para ulama. Sampaikan kepada rakyat bahwa riba tetap haram, meski diberi nama apapun. Lalu kepada para pejabat, dan mulai hari ini, siapapun yang mempraktikannya, akan diadili tanpa pandang jabatan. Balairung bergemuruh pelan, bukan oleh teriakan, tetapi oleh kesadaran. Abu Nawas kembali menunduk. Tuanku, katanya pelan, hamba tidak ingin dikenal sebagai pembuat gaduh. Hamba hanya takut pada satu hal. Kebenaran yang dibiarkan tidur. Raja menatapnya lama, lalu berkata, kadang Allah mengirim peringatan, bukan lewat orang suci, tapi lewat orang yang berani berkata tidak nyaman. Hari itu, keputusan diambil, bukan hanya hukum ditegakkan, tetapi nurani dihidupkan kembali. Dan Baghdad perlahan mulai berubah, bukan karena satu fatwa, melainkan karena satu keberanian untuk bercermin. Namun kisah Abu Nawas belum berakhir, karena setelah kebenaran disadari, akan datang ujian yang lebih sulit, menjalankannya. Dan itulah yang menanti di bab terakhir. Beberapa hari setelah kegemparan itu, Baghdad tampak kembali menjalani rutinitasnya. Pasar kembali ramai, jalan-jalan kembali padat, dan masjid-masjid kembali dipenuhi jamaah. Namun bagi mereka yang peka, ada sesuatu yang berubah, bukan di luar, tetapi di dalam diri manusia. Perintah raja dijalankan tanpa penundaan. Di setiap masjid, para ulama berdiri di mimbar dengan satu tema yang sama, riba dan wajah-wajahnya yang menipu. Mereka menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, tanpa celaan, tanpa kemarahan, hanya kebenaran yang jujur. Riba, kata seorang khatib, bukan hanya tentang bunga uang. Ia tentang ketidakadilan, tentang mengambil keuntungan dari kesempitan orang lain. Orang-orang mulai saling menatap. Banyak yang tertunduk, banyak yang terdiam. Di sudut-sudut kota, para rentenir mulai gelisah.
Beberapa menutup usahanya diam-diam. Yang lain mencoba membela diri, namun tak lagi berani terang-terangan. Sebab kini, masyarakat tidak lagi diam. Bukankah ini riba? Bukankah ini yang kemarin dipermasalahkan? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai bermunculan, dan itulah tanda bahwa akal telah terbangun. Di istana, Raja mengumpulkan para pejabat. Tidak ada lagi pembicaraan samar. Tidak ada istilah yang disamarkan. Siapapun yang terbukti mempraktikkan riba, akan diadili tanpa pengecualian. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak. Namun Raja berkata tegas, negeri ini tidak akan runtuh karena kejujuran, tapi akan hancur oleh kebohongan yang dibiarkan. Sementara itu, Abu Nawas menghilang dari keramaian istana. Ia tidak mencari pujian, tidak pula membela diri. Seperti biasa, ia kembali ke tempat yang paling ia sukai, warung kecil di sudut pasar. Di sanalah ia duduk, menyeruput minuman hangat, menyaksikan perubahan perlahan terjadi. Seorang pemuda mendekatinya. Abu Nawas, katanya ragu, kemarin aku marah padamu. Aku mengira kau ingin merusak agama. Abu Nawas tersenyum. Dan hari ini, pemuda itu menunduk. Hari ini aku sadar, selama ini aku meminjamkan uang dan mengambil lebih. Aku menyebutnya bantuan, padahal itu riba. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Ia hanya menepuk bahu pemuda itu pelan. Kesadaran, katanya lembut, adalah pintu pertama menuju perubahan. Hari-hari berlalu. Baghdad tidak menjadi kota suci dalam semalam. Riba tidak hilang sepenuhnya. Namun satu hal jelas, ia tidak lagi dianggap biasa. Dan itulah kemenangan sesungguhnya. Suatu sore, Raja memanggil Abu Nawas sekali lagi. Kali ini bukan untuk menegur, tetapi untuk berbincang. Wahai Abu Nawas, kata Raja, negeri ini berutang padamu. Abu Nawas tersenyum tipis. Hamba hanya mengingatkan, Tuanku, yang memperbaiki adalah keberanian tuanku sendiri. Raja mengangguk. Namun caramu berbahaya. Abu Nawas tertawa pelan. Benar, tapi bahaya yang lebih besar adalah kebenaran yang disembunyikan. Raja terdiam lama, lalu berkata, mulai hari ini, aku ingin lebih banyak orang jujur daripada orang yang sekadar terlihat baik. Abu Nawas menunduk hormat. Saat matahari terbenam di ufuk Baghdad, kota itu kembali bersinar, bukan karena emas, bukan karena bangunan, tetapi karena kesadaran yang hidup. Dan Abu Nawas, ia berjalan pulang tanpa sorotan, tanpa gelar, tanpa pujian. Namun kisahnya akan terus diceritakan. Bukan karena fatwa anehnya, melainkan karena keberaniannya. Mengguncang demi kebenaran. Karena terkadang, Allah membangunkan manusia, bukan dengan suara lembut, tetapi dengan kejutan yang menyadarkan. Waktu berlalu, dan kegemparan itu perlahan berubah menjadi kenangan. Orang-orang Baghdad kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Namun kisah tentang fatwa rentenir halal tak pernah benar-benar hilang. Ia terus hidup, bukan sebagai hukum, melainkan sebagai peringatan. Di madrasah-madrasah, para guru menceritakannya kepada murid-murid mereka. Bukan fatwanya yang penting, kata mereka, tetapi mengapa fatwa itu bisa mengguncang satu kota. Di rumah-rumah, para ayah mengingatkannya kepada anak-anaknya. Jangan biasakan yang salah, karena kebiasaan bisa mematikan nurani. Dan di pasar, tempat semua ini bermula, kisah Abu Nawas menjadi bahan renungan. Orang-orang tidak lagi menyebutnya orang gila. Mereka menyebutnya dengan nada yang lebih hati-hati. Ia orang yang berani berkata jujur, meski dengan cara yang tidak biasa. Abu Nawas sendiri tetap seperti sedia kala. Ia tidak berubah menjadi ulama besar, tidak pula menjadi pejabat kerajaan. Ia tetap berjalan di antara manusia biasa, mendengar keluh kesah mereka, dan sesekali melemparkan kalimat yang membuat orang berpikir dua kali. Suatu hari, seseorang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, apakah kau tidak takut disalahpahami?" Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab pelan, "Aku lebih takut jika kebenaran tidak pernah lagi membuat orang gelisah." Jawaban itu sederhana, tapi dalam. Karena sesungguhnya, yang berbahaya bukanlah pertanyaan yang salah, melainkan ketenangan palsu di atas kesalahan. Baghdad belajar satu hal penting dari peristiwa itu, bahwa ilmu tanpa kejujuran hanyalah hiasan.
Dan agama tanpa keberanian hanyalah rutinitas. Tidak semua orang harus menjadi Abu Nawas. Namun setiap orang perlu memiliki satu hal yang ia miliki, keberanian untuk berpikir dan bercermin. Dan begitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan sorak-sorai, bukan dengan hukuman, melainkan dengan kesadaran. Karena perubahan sejati tidak selalu dimulai dari keputusan besar, tetapi dari satu pertanyaan kecil yang berani mengguncang kebiasaan lama.